Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pertama Al-Furqan dengan NIM C0D02319. Saya merupakan mahasiswa D3 Perpajakan. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep aktiva tetap. Yang pertama, aktiva atau aset tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut perpajakan, aktiva tetap harus memenuhi kriteria dimiliki dan digunakan dalam usaha atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari 1 tahun. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam bentuk kegiatan normal. Dan terakhir, baik menurut akuntansi maupun ketentuan perpajakan, nilai aktiva tetap tidak boleh dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanannya dilakukan melalui alokasi secara berangsur-angsur dengan cara penyusutan atau amortisasi. Selanjutnya, usia manfaatnya lebih dari 1 tahun, diperoleh dan digunakan untuk operasi perusahaan, bersifat permanen, tidak dimasukkan untuk dijual belikan. Selanjutnya itu aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang wujud fisik yang dapat kita lihat. Contohnya adalah tanah, properti, peralatan, mesin, dan pertambangan. Menurut Baritwan 1989, aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang berwujud yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 proyek akuntansi, seperti tanah, gedung perkantoran, dan peralatan lainnya, gedung pabrik, dan mesin. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah bentuk kekayaan perusahaan tidak dimiliki bentuk fisik dan berumur lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap tidak berwujud mencerminkan hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contoh aktiva tetap tidak berwujud adalah hak paten, lisensi, hak cipta, goodwill, biaya pendahuluan, biaya operasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aset tetap yang tidak diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat. Sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan, jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SAK etap. Dalam penjelasan pasal 10 UU PPH nomor 36 tahun 2008, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 UU PPH nomor 36 tahun 2008 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harga tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Dalam SAK etap yang diatur oleh IAI 2009-71-73, metode penyusutan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun atau diminishing balance method menghasilkan membebankan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang terakhir, metode jumlah unit produksi sum of the unit of production method menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Selanjutnya, berdasarkan UU PPH nomor 26 tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harga tersebut melalui penyusutan. Penggunaan metode penutusan dilakukan secara taat asas. Metode yang penyusutan yang diperoleh dalam ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut. Metode garis lurus. Selanjutnya, terima kasih, itu saja. Sekian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.